Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sistem perencanaan kita, harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa Pak, jadinya mundur Pak. Karena kenapa? Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan update info terbaru seputar penerimaan CSN di tahun 2022. Yang mana kabar-kabarnya akankah dimulai di bulan September tahun 2022? Oke, untuk jawabannya di sini kita akan coba cari tahu dari Pak Abbas Subagja SOS MAP yang merupakan Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur di Kemenpan RB. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar CASN. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pak, kenapa sih di tahun ini hanya ada rekrutmen PPPK aja? Kenapa fokus kita di tahun ini kepada manajemen P3K? Karena banyak yang sudah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka fokus kita supaya mengakomodir saudara-saudara kita tadi, maka kita utamakanlah di dalam manajemen P3K. Kalau fokus kita kepada PNS, maka akan banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa masuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, jadi kenapa hanya ada PPK di tahun ini? Ya, karena memang pemerintah sedang memprioritaskan pegawai honorer sesuai dengan amanat PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK, yang mana tenaga kontrak paling lama bisa bekerja hingga Oktober tahun 2023. Nah, Pak, oleh karena itu, apakah PPK bisa langsung diangkat tanpa tes? Ya, jadi artinya kita jangan berpikir bahwa wah ini kita bisa langsung diangkat, karena kita ada aturan-aturan, ya, sehingga gimana nih strategi kita bisa ngangkat, tapi juga tidak menyalahi aturan-aturan itu. Nah, jadi nggak ada ya teman-teman yang bisa otomatis diangkat langsung jadi PPPK. Semuanya harus melalui serangkaian tes sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pak, berapa sih kuota CPNS dan PPK di tahun ini yang telah final? Apakah benar sampai dengan 1 jutaan? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, formasi yang sudah kita tetapkan sekarang ini cukup besar sebetulnya, ya. Khususnya tadi untuk guru dan tenaga kesehatan. Dan daerah itu yang paling besar untuk formasi yang sudah kita siapkan. Nah guys, ternyata sudah ada ya keputusannya tentang penetapan kebutuhan ASN di tahun ini, yaitu dari Kemenpan RB nomor 264 tahun 2022, yang mana ditetapkan sebanyak 1.200.429 formasi. Yang paling banyak ada di daerah sebanyak 1.054.276, yang mana di sini paling banyak lagi diisi oleh jabatan PPPK guru sebanyak 700 ribuan, kemudian nakes sebanyak 255 ribuan. Selanjutnya ada untuk teknis 41 ribu. Tapi di sini teman-teman yang unik adalah ada CPNS, tapi untuk Papua dan Papua Barat. Untuk Papua sendiri, PPPK dan CPNS itu ada 28 ribuan, dan untuk Papua Barat ada 12 ribu, hampir 13 ribuan. Nah, Pak, beberapa waktu lalu Pan RB sendiri sudah menerbitkan surat tentang pendataan honorer. Apakah betul tujuan pendataan honorer tadi adalah untuk pengangkatan PPPK? Kemudian, Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan, bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN, bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih. Orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Nah, jadi jangan salah kaprah guys. Tujuan tadi itu adalah untuk pemetaan dan dasar pengambilan kebijakan. Oke, berikutnya Pak, bagaimana langkah-langkah pemetaan tenaga non-ASN? Nah oleh sebab itu, dari instansi-instansi itu, kita minta lakukan pemetaan. Tadinya kita sampai 30 Agustus, rupanya sistem di BKN waktu itu belum siap. Ya, sehingga kita dorong sampai tadi 30 September 2022. Nah guys, jadi dari penjelasan tadi itu langkah-langkah pemetaan tenaga non-ASN itu ada 5 langkah. Di sini kita coba lihat di langkah nomor 3, yaitu perekaman data pegawai non-ASN
harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Nah, ini juga yang sedang hangat-hangat guys, yang mana di sini BKN menerbitkan website pendataan non-ASN. Bisa diakses melalui pendataan non-asn.bkn.go.id, yang mana aplikasi pendataan ini tujuannya adalah untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan Surat Menpan RB nomor B1511 tertanggal 22 Juli tahun 2002, yang mana siapa saja tenaga non-ASN, yaitu THK 2 dan juga pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya di sini, untuk alurnya yaitu pertama-tama instansi harus mendaftarkan dulu tenaga non-ASN-nya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturan. Nah, setelahnya, tenaga non-ASN tadi itu bisa mendaftar di website pendataan tadi, teman-teman. Jadi syaratnya daftarkan dulu oleh instansi, kemudian baru bisa kita mendaftar. Nah, di sini teman-teman, apa aja syarat pendataannya? Ini dari Surat Menpan RB tadi. Syaratnya pertama adalah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa baik individu maupun pihak ketiga. Selanjutnya, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat 1 tahun tertanggal 31 Desember 2001 dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian, bagaimana cara membuat akunnya? Di sini, THK 2 dan pegawai non-ASN bisa buat akun pada portal sampai mendapatkan kartu ASN 2002. Namun, jika nggak bisa membuat akunnya, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, datanya belum didaftarkan oleh admin. Yang kedua, pernah pindah instansi, namun datanya belum dipindahkan. Kemudian, pernah pindah instansi dan data sudah dipindahkan, namun belum didaftarkan ulang pada admin instansi yang baru. Selanjutnya, silakan lapor ke admin instansi jika belum dapat membuat akun. Oke, berikutnya lagi, apakah tenaga non-ASN wajib membuat akun? Wajib, sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non-ASN akan datanya masing-masing. Bagaimana jika nggak dibuat? Maka data yang akan digunakan adalah sesuai dengan data yang akan diinput oleh admin instansi. Kemudian, dokumen apa saja yang harus disiapkan? Pertama, untuk THK 2 yaitu KTP, foto, dan juga mempersiapkan data diri seperti ijazah pendidikan, SK jabatan, dan juga kartu registrasi tenaga honorer K2. Sementara untuk pegawai non-ASN yaitu KTP, foto, dan juga mempersiapkan data diri seperti ijazah pendidikan dan SK jabatan. Kemudian, untuk melakukan pelengkapan data yang dibutuhkan yaitu SK kontrak kerja, bukti pembayaran honorarium yang dibayarkan melalui APBD ataupun APBN, serta ijazah pendidikan terakhir yang Anda miliki. Jangan lupa siapkan KTP dalam buatan akun, di mana data tersebut akan divalidasi dengan data kependudukan di Dukcapil. Jangan lupa juga periksa data dan dokumen dan baca ketentuan dari websitenya dan FAQ yang ada di website. Oke, sampai sini mungkin sudah clear ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa baca lebih lanjut dari websitenya langsung. Nah, jadi kapan nih Pak kira-kira penerimaan CSN 2 dibuka dan bagaimana mekanismenya? Kalau dalam sistem perencanaan kita, harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa Pak, jadinya mundur Pak. Karena kenapa? Tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi, sehingga ini akan menjadi temuan lagi bagi pemeriksa, bagi BPK dan sebagainya. Ya tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya, sehingga kita nggak bisa lagi. Sehingga ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi Pak. Karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah khusus untuk guru, ya guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat, ya prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud.
Ya, kali kalau dia cocok, saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes, maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SI-SDMK-nya Kementerian Kesehatan. Nah guys, jadi rencananya itu dibuka di minggu ketiga September 2022. Tapi ini masih rencana ya. Khusus untuk guru yang lulus PG bisa langsung diangkat. Kemudian untuk prioritas berikutnya itu diseleksi oleh Kemendikbud. Kemudian bila ada formasi lebih, maka akan seleksi secara umum. Sementara untuk tenaga kesehatan, semuanya wajib seleksi. Setelahnya akan dilakukan afirmasi sepanjang terdaftar di SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin di sini ada ya teman-teman yang bertanya terkait progres tentang PPK ini dari sisi aturannya. Untuk guru sendiri sudah ada Pan-RB-nya nomor 20 tahun 2002. Sementara untuk tenaga kesehatan itu prosesnya masih pengumpulan dan pengolahan data dan penyusunan kebijakan. Sementara untuk tenaga lainnya selain guru dan tenaga kesehatan mohon bersabar karena di sini statusnya masih dalam proses dan pemetaan dan datanya ada di BKN. Oke guys, mungkin sekian dulu kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila salah kata. Kemudian sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.